Oke, kita lanjut. Di luar hutan paku hitam berdiri kelompok 5 Mu Chen. Alis Mu Chen sedikit menyempit saat dia melihat ke depan. Di lereng bukit, Fang Yun tersenyum ketika dia menatapnya dengan 4 rekan satu timnya di belakangnya mengamati kelompok mereka, serta riak energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Arahan Fang Yun dan timnya menghalangi jalan bagi mereka untuk memasuki hutan. Jika mereka bermaksud memasuki hutan, mereka akan memiliki tim pastru Fang Yun. Dari kelihatannya, Fang Yun sudah lama menunggu. Haha, Kapten Mu Chen, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu serakah. Fang Yun tersenyum sambil menatap Mu Chen. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia berbicara. Sepertinya Kapten Fang Yun tidak berniat membiarkanku lewat. Fang Yun dengan ringan menggelengkan kepalanya saat keganasan melintas di matanya, menatap Mu Chen. Senyum lembut masih menggantung di wajahnya saat dia menjawab, Kapten Mu Chen, saya tahu bahwa Anda tangguh, tapi setelah melalui 7 pertempuran, saya percaya bahwa Anda telah menghabiskan banyak energi Anda berurusan dengan kapten itu, kan? Apakah kamu masih memiliki setengah dari kekuatan bertarungmu sekarang? Selanjutnya, bahkan jika kamu berhasil mempertahankan kekuatanmu, rekan satu timmu sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan. Jika Anda ingin bertarung dengan kami, saya yakin peluang Anda untuk menang tidak terlalu tinggi. Ekspresi Mu Chen acuh tak acuh saat tatapan Shen Changsheng dan Li Xuantong semakin dingin di belakangnya, mengencangkan cengkeraman mereka pada tombak panjang mereka. Oleh karena itu, saya harus meminta Kapten Mu Chen untuk menyerahkan plakat akademi Anda kepada saya. Fang Yun mengulurkan tangannya ke Mu Chen sambil tertawa, jangan coba-coba melawan. Saat ini, ada banyak orang yang mengincar tim Anda juga. Saya khawatir tim Anda tidak dapat melewati putaran kelelahan lainnya. Angin bertiup, tetapi tidak mampu menyebarkan atmosfer yang membeku saat ini. Fang Yun memasang senyum dingin di wajahnya, tatapannya menatap lurus ke arah Mu Chen. Diakui, setelah bertarung dengan Ji Xuan, ketenaran Mu Chen melonjak ke puncak. Namun, dia, Fang Yun, juga bukan orang lemah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa sejauh ini. Kedua tatapan itu terjalin di udara saat percikan api berkedip. Dari kelihatannya, kalian sepertinya tidak terlalu tertarik dengan saranku. Ketika Fang Yun melihat bahwa Mu Chen tidak berniat menyerahkan plakat akademinya, dia tersenyum tanpa daya. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumnya. Karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa menahan diri untuk itu. Fang Yun perlahan mengangkat telapak tangannya. Di telapak tangannya, ada kuali surgawi seukuran telapak tangan dengan cahaya spiritual mengalir di permukaan. Rune kuno tercetak di kuali perunggu, tampak hidup dan hidup, raungan naga bisa terdengar seolah-olah berasal dari permukaan kuali. Kuali surgawi ini diam-diam melayang di telapak tangan Fang Yun. Meskipun tidak ada riak menakutkan yang datang darinya, Mu Chen bisa merasakan bahaya yang padat. Artefak surgawi, kata Mu Chen lembut saat matanya menyipit, melihat kuali perunggu di tangan Fang Yun. Mu Chen memiliki artefak semu ilahi, segel kura-kura hitam. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa kuali di tangan Fang Yun lebih tangguh dibandingkan dengan segel kura-kura hitam miliknya. Segel kura-kura hitam adalah artefak semu ilahi. Oleh karena itu, bukankah itu menyiratkan bahwa kuali perunggu ini telah melampaui tingkat artefak semu ilahi dan mencapai artefak surgawi tingkat rendah? Artefak divine peringkat rendah, memasuki kategori artefak divine, memiliki kekuatan yang tak terukur. Haha. Ini adalah artefak surgawi dari Akademi Spiritual 9 Kuali kami, artefak surgawi tingkat rendah, kuali surgawi naga harimau. Fang Yun memandang Mu Chen sambil berkata dengan acuh tak acuh, Mu Chen, apakah menurutmu tidak ada seorang pun di turnamen Akademi Spiritual besar yang bisa berurusan denganmu, hanya karena kamu bisa bertarung dengan Ji Xuan pada level yang sama? Artefak surgawi peringkat rendah, kuali surgawi naga harimau. Ketika Fang Yun menyebut nama itu, tampilan Shen Changsheng dan yang lainnya tanpa sadar berubah. Meskipun mereka belum menyaksikan kekuatan kuali Fang Yun, kata artefak surgawi sudah cukup untuk menanamkan rasa takut di hati mereka. Artefak surgawi adalah istilah yang kuat di dunia 1000 besar, dimanapun itu. Mereka yang memiliki artefak surgawi bahkan bisa menantang mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Tepat ketika Mu Chen dan Fang Yun berhadapan, ada deru angin yang berdering dari cakrawala yang jauh, garis-garis cahaya bisa dilihat dari jauh,
bergerak dengan kecepatan tinggi. Jelas, itu mungkin tim yang mengejar tim Mu Chen. Tim-tim itu berhenti agak jauh dari hutan pohon paku saat mereka mengalihkan pandangan mereka. Ketika mereka melihat bahwa tim Mu Chen dihalangi oleh Fang Yun, kegembiraan melonjak di mata mereka. Keadaan Mu Chen saat ini tidak baik. Jika dia bisa bertarung dengan ahli yang kuat seperti Fang Yun, dia harus membayar mahal. Pada saat itu, mereka akan memiliki kesempatan. Fang Yun benar-benar mengeluarkan kuali surgawi naga harimau. Sepertinya dia bahkan takut pada Mu Chen. Beberapa mata tajam ketika mereka melihat melalui kuali perunggu di telapak tangan Fang Yun dengan pandangan sekilas. Mu Chen bukan lawan yang mudah, bahkan jika kondisinya tidak dalam kondisi prima, akan bodoh untuk meremehkannya. Tapi yang jelas, Fang Yun bukan orang seperti itu. Haha, bertarunglah, bertarung sekuat mungkin, paling baik jika keduanya terluka parah, pada saat itu, kami akan memiliki kesempatan kami. Bisikan datang dari jauh dan tatapan yang diarahkan tidak bagus. Mu Chen sudah memperhatikan orang-orang yang jauh itu. Shen Changsheng dan Li Xuantong bertukar pandang saat hati mereka terasa berat. Fang Yun tersenyum saat dia melihat tim Mu Chen. Setelah itu, segel tangannya berubah dan kuali perunggu terbang keluar dari tangannya. Cahaya spiritual menyebar saat kuali perunggu mengembang dalam ukuran, langsung meluas hingga lebih dari beberapa ratus meter dengan diameter. Di atas kuali perunggu, cahaya spiritual meluas, memancarkan martabat yang tak terkatakan darinya. Bahkan ruang menunjukkan tanda-tanda distorsi samar dari riak-riak yang bermartabat. Pergi, Fang Yun memiliki ekspresi acuh tak acuh saat kuali perunggu terbang dengan gemerisik, muncul di atas tim Mu Chen. Setelah itu, kekuatan penekan menakutkan yang mirip dengan gunung dipancarkan. Ketika kuali ditekan, ruang itu langsung meledak saat bayangan menelan mereka, menyebabkan wajah Shen Changsheng dan yang lainnya berubah drastis dari tekanan. Kuali itu masih belum mendarat, namun sudah sangat menakutkan. Kekuatan artefak surgawi benar-benar luar biasa. Tatapan Mu Chen dingin saat dia melihat kuali jatuh. Dia melambaikan lengan bajunya saat cahaya spiritual yang cemerlang melesat keluar dalam seberkas cahaya saat berbenturan dengan kuali. Dering logam yang renyah bergema saat gelombang suara yang menusuk telinga menyebabkan ledakan di ruang ini. Fluktuasi energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang meledak, menyebar ke ruang lingkup beberapa ribu meter. Semua orang mengangkat kepala mereka, melihat dua benda kolosal. Ada segel batu berwarna cian gelap dan kuali perunggu. Pada saat ini, kedua objek memancarkan riak energi spiritual yang menakutkan saat mereka bentrok. Setiap kali mereka bentrok, itu akan menimbulkan tornado energi spiritual. Segel batu itu adalah segel kura-kura hitam, artefak semu ilahi yang dimiliki Mu Chen. Namun, segel kura-kura hitam yang tangguh akhirnya menemukan lawannya. Tidak peduli bagaimana itu memancarkan cahaya spiritual, itu tidak dapat mengalahkan kuali perunggu. Sebaliknya, itu menunjukkan sedikit tanda-tanda ditekan oleh cahaya spiritual yang tak terbatas. Haha, artefak semu ilahi, tetapi tampaknya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan artefak surgawi yang asli. Fang Yun menyaksikan adegan itu sambil tersenyum. Mu Chen samar-samar melirik Fang Yun saat dia menginjak kakinya. Sosoknya terbang menuju targetnya, Fang Yun. Jika Anda berada di puncak Anda, mungkin saya tidak akan berani menghadapi Anda. Tetapi untuk bertindak begitu sembrono pada kondisi Anda saat ini, apakah Anda tidak terlalu percaya diri? Ketika Fang Yun melihat Mu Chen terbang ke arahnya, dia dengan dingin tersenyum tanpa panik. Telapak kuali surgawi, segel tangan Fang Yun berubah saat badai energi spiritual yang tak terbatas menyapu dari tubuhnya, berubah menjadi tangan perunggu raksasa. Di tangan perunggu, jejak naga dan harimau bisa terlihat samar-samar di atasnya. Kembali, Fang Yun menggonggong saat tangan perunggu titanik dengan kuat menekan ke arah Mu Chen, bersama dengan kekuatan menakutkan yang tak terbatas. Fang Yun kejam dalam serangannya karena dia tahu bahwa energi spiritual Mu Chen telah mengalami kelelahan yang luar biasa. Jika mereka bentrok dengan paksa, yang terakhir pasti tidak akan bisa bertarung dengannya. Di belakang, wajah Shen Changsheng dan yang lainnya berubah drastis ketika mereka melihat gerakan kejam Fang Yun. Dari kekuatan serangan Fang Yun, orang itu pasti mendekati bencana spiritual kelas 3 tanpa henti. Jika Mu Chen berada di puncaknya, dia mungkin tidak akan kesulitan berurusan dengan Fang Yun. Namun,
dia mengalami kelelahan yang sangat besar dalam energi spiritualnya dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, kekuatan bertarung yang bisa dia tunjukkan juga melemah. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat tangan Titanic yang menekan. Namun, bertentangan dengan harapan Fang Yun, tidak ada kepanikan di wajahnya. Kamu masih akan berpura-pura saat ini, ekspresi Fang Yun menjadi dingin. Pikirannya bergerak ketika tangan perunggu Titanic menjadi lebih ganas. Bahkan jika keadaanku saat ini tidak baik, itu masih bukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang sepertimu. Senyum mengejek muncul di ekspresi acuh tak acuh Mu Chen. Setelah itu, dia mulai membentuk segel aneh dengan salah satu tangannya. Dalam sekejap Mu Chen telah menyelesaikan segel tangannya, langit dan bumi tampak seolah-olah tersentak keras. Setelah itu, semua orang bisa merasakan langit menjadi lebih gelap. Di kejauhan, tim-tim yang menonton pertarungan itu memiliki ekspresi wajah yang berubah drastis saat mereka mengangkat kepala. Di hutan paku, pohon paku yang berkedip-kedip dengan cahaya itu tiba-tiba layu dengan cepat. Saat pohon-pohon itu layu, energi spiritual hitam membubung ke langit, tampak seperti gelombang pasang hitam. Itu adalah pemandangan yang tampak seperti banjir hitam yang jatuh dari langit dalam kehancuran. Wajah Fang Yun juga berubah setelah melihatnya. Energi spiritual hitam muncul seperti layar hitam di langit saat berkedip dengan kilau dingin saat melonjak. Tekanan energi spiritual yang kuat menyapu seolah-olah mencoba memicu tornado di wilayah ini. Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka karena mereka bisa merasakan betapa kuatnya energi spiritual hitam itu. Mereka merasa terlalu sulit untuk percaya bahwa Mu Chen masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu bahkan dalam kondisinya saat ini. Fang Yun juga melihat energi spiritual hitam yang luas dan perkasa dengan sedikit kejutan di matanya. Sial, Fang Yun mengatupkan giginya dengan kuat. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mengambil tindakan sementara keadaan Mu Chen tidak baik dan merebut plakat akademinya. Namun, siapa yang mengira bahwa bahkan setelah begitu banyak pertempuran, Mu Chen masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu? Namun, tidak mungkin dia bisa mundur pada saat ini. Tatapan Fang Yun menjadi dingin saat dia mengganti segel tangannya, menyebabkan tangan perunggu raksasa itu membanting dengan ganas. Mu Chen masih memasang ekspresi acuh tak acuh saat dia menjentikkan jarinya, energi spiritual yang kuat tersapu seperti beberapa gelombang pasang saat berbenturan dengan tangan perunggu. Gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan dikirim menyebar seolah-olah sedang menggores tornado di cakrawala, mencoba merobek langit dan bumi bersama dengan suara dengungan. Telapak perunggu dengan cepat jatuh terpisah dari energi spiritual hitam, pada akhirnya, itu berkurang menjadi apa-apa dari lapisan dampak energi spiritual. Ekspresi Mu Chen tenang saat dia melirik hutan paku, pohon-pohon di hutan sudah layu seolah-olah energi spiritualnya terkuras. Dia telah mengeksekusi kitab suci kayu surgawi sebelumnya. Jelas, kekuatan kitab suci kayu surgawi ini lebih tirani dibandingkan dengan yang dia gunakan ketika dia menghadapi Jisuan. Ini bukan karena kekuatan Mu Chen telah tumbuh hanya dalam beberapa hari. Itu karena dia menarik kekuatan dari pohon biasa sebelumnya dan, sekarang, dia menarik kekuatan dari pohon berduri itu. Itu adalah spesies langka dari pohon spiritual yang telah menyerap energi spiritual antara langit dan bumi ini untuk waktu yang lama, memungkinkan pohon berduri itu memiliki tingkat kekuatan destruktif tertentu. Jika paku di pohon paku itu digunakan sebagai senjata, akan mudah untuk menembus gunung dan menghancurkan batu dengan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Energi spiritual yang terkandung dalam pohon berduri itu lebih kuat dibandingkan dengan pohon biasa. Oleh karena itu, ketika Mu Chen menampilkan kitab suci kayu surgawi, dia bisa mengeluarkan energi spiritual yang begitu kuat. Segel tangan Mu Chen berubah setelah menghancurkan telapak tangan perunggu dengan gelombang pasang energi spiritual hitam ini. Sebuah suara samar terdengar di dalam hatinya, roda surgawi dari kayu surgawi. Gelombang deras energi spiritual dengan cepat berkumpul saat itu berubah menjadi roda cahaya hitam kolosal ukuran beberapa ratus meter di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Kilau sedingin es berkedip-kedip di sudut roda lampu, ketajamannya tampak seolah-olah bisa menghancurkan ruang. Jelas, kekuatan roda surgawi dari kayu surgawi ini lebih kuat dibandingkan dengan saat dia menggunakannya pada Jisuan.
Fang Yun juga menyadari kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam roda hitam saat wajahnya berubah. Pada saat yang sama, Mu Chen mengarahkan jarinya ke bawah, menyebabkan roda mulai berputar dengan panik. Detik berikutnya, itu berubah menjadi cahaya hitam yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang saat menuju Fang Yun. Cahaya hitam kabur melesat melintasi cakrawala, menyebabkan air mata samar di ruang yang telah dilalui cahaya hitam itu. Seni kuali surgawi, dinding kuali surgawi. Saat melihatnya, tatapan Fang Yun berubah jauh lebih berat saat dia mengganti segel tangannya, menekan dengan tangannya ke ruang di depannya. Energi spiritual yang kuat tersapu saat itu langsung meluas di depan Fang Yun. Itu telah berubah menjadi dinding cahaya kuali dengan ukuran beberapa ratus meter. Warna perunggu memenuhi dinding yang terang, membuatnya terlihat tidak bisa dihancurkan. Ketika dinding cahaya kuali terbentuk, roda cahaya hitam telah terbang dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, itu bentrok, dering logam yang menusuk telinga terdengar di cakrawala ini. Roda hitam itu berputar dengan kecepatan tinggi, menunjukkan ketajaman energi spiritual yang menakjubkan. Retakan mulai muncul di permukaan dinding kuali dan mulai menyebar. Roda hitam itu bahkan lebih tajam daripada ketika Mu Chen menggunakannya sebelumnya. Bahkan para ahli seperti Fang Yun akan membuat kulit kepalanya kesemutan karena ketajamannya. Wajah Fang Yun menjadi jelek karena retakan yang menyebar dengan cepat. Jari ramping Mu Chen menunjuk ke bawah sekali lagi bersama dengan suara samar. Kecepatan putaran roda hitam dengan cepat meningkat pada kecepatan yang menakutkan dan dengan suara yang menghancurkan bumi. Dinding kuali ditembus. Dinding kuali hancur saat berubah menjadi pecahan, menghujani dari langit. Meskipun menembus dinding kuali, kekuatan roda tidak berkurang karena masih mendekati targetnya, Fang Yun. Sial, ekspresi Fang Yun memucat karena dia tidak pernah menyangka serangan Mu Chen tiba-tiba menjadi begitu kuat. Dia belum pernah melihat Mu Chen menggunakan roda yang begitu kuat ketika dia menghadapi Ji Xuan. Namun, dia yakin bahwa roda ini lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Penemuan itu membuat Fang Yun sangat tertekan. Mu Chen menjadi mudah ketika dia berhadapan dengan Ji Xuan. Kalau tidak, mengapa serangan yang sama dengan kekuatan yang sama tiba-tiba menjadi begitu kuat? Saat pikiran beredar di hati Fang Yun, sosoknya sudah mundur secara misterius saat dia berusaha menghindari serangan roda. Namun, dia jelas meremehkan kecepatan roda. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba menghindar, roda hitam itu seperti bayangan yang mengikuti tubuhnya, tidak membiarkannya melepaskan diri darinya. Karena kamu ingin melakukannya, maka bayarlah harganya. Tatapan Mu Chen dingin saat dia melihat Fang Yun, yang berusaha untuk terus menghindar. Segel tangannya berubah saat kecepatan roda meledak, muncul di hadapan Fang Yun dalam sekejap saat ditebas. Ketajamannya bahkan merobek ruang. Sok memenuhi mata Fang Yun saat dia menggertakkan giginya, bersedia di dalam hatinya. Kuali naga harimau yang menekan segel kura-kura hitam tiba-tiba menembak kembali ke arahnya. Raungan naga dan harimau terdengar saat kuali naga harimau larut menjadi cairan perunggu, berkedip-kedip dengan cahaya spiritual, saat menelan tubuh Fang Yun. Fang Yun berubah menjadi patung perunggu saat cairan perunggu menelan seluruh tubuhnya. Roda hitam dengan ganas menebas saat menghantam tubuh Fang Yun. Bentrokan yang menusuk telinga terdengar di cakrawala saat sosok Fang Yun dikirim terbang kembali, menghantam puncak gunung dengan keras. Puncaknya tidak mampu menanggung dampak saat meledak dan tubuh Fang Yun tertanam ke dalam tubuh gunung. Jauh di sana, tim-tim yang menyaksikan pertempuran itu tanpa sadar menghirup udara dingin saat ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Itu di luar dugaan mereka bahwa Mu Chen mampu menekan Fang Yun dengan kondisinya saat ini. Betapa menakutkannya orang itu. Mu Chen memandang Fang Yun, yang tertanam di gunung, sebelum mengalihkan pandangannya ke rekan satu timnya. Ketika mereka melihat pandangannya, mereka diam-diam mengerti saat mereka terbang keluar, menyerbu ke arah hutan pohon paku. Wajah rekan satu tim Fang Yun sedikit berubah saat mereka berusaha menghalangi mereka. Namun, tepat ketika mereka hendak bergerak, sosok Mu Chen secara misterius muncul di hadapan mereka. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh, yang membuat keempatnya mundur dalam sekejap dengan rasa takut dan hormat memenuhi mata mereka. Bahkan kapten mereka tidak bisa menghalangi Mu Chen. Meskipun mereka tidak lemah, mereka tidak begitu berani menyerang Mu Chen. Ketika mereka ragu-ragu, Shen Changsheng dan tiga lainnya sudah memasuki hutan dan menghilang ke dalam bayang-bayang dengan beberapa kedipan.
Mu Chen merasa lega di hatinya saat melihat itu. Shen Changsheng dan 3 lainnya memiliki plat arai yang dibuat olehnya dan dengan demikian, mereka dapat mengabaikan efek dari siling spiritual arai. Di dalam hutan, mereka masih mempertahankan kemampuan mereka untuk menggunakan energi spiritual mereka, sedangkan mereka yang mengganggu di dalam hutan akan kehilangan energi spiritual mereka. Selama mereka berhasil sampai ke hutan, semua ancaman akan hilang. Batu-batu besar pecah di tubuh gunung saat sosok yang tampak menyesal melayang ke langit. Fang Yun tertutup tanah saat dia muncul kembali. Pada saat ini, wajahnya pucat, tetapi dia masih memiliki perunggu yang menutupi tubuhnya. Namun, ada retakan halus di area dadanya. Tatapan Mu Chen tanpa sadar menyempit saat melihatnya. Serangan yang dia lepaskan sebelumnya bahkan dapat melukai ahli bencana roh kelas 3 dan saat ini, selain terlihat sedikit buruk, Fang Yun tidak menderita luka apapun. Sungguh kuali naga harimau yang tangguh. Mu Chen menghela nafas ke dalam saat dia tahu bahwa alasan mengapa Fang Yun bisa tampil tanpa cedera adalah karena perlindungan kuali naga harimau. Artefak Divine memang artefak spiritual Divine, sulit bahkan bagi para ahli bencana spiritual kelas 3 untuk menimbulkan ancaman besar bagi Fang Yun dengan kemampuan pertahanan harta karun itu. Mu Chen, wajah Fang Yun masih pucat saat cairan perunggu menggeliat di tubuhnya, sebelum kembali ke bentuk kuali naga harimau. Dia galak menatap Mu Chen. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa tugas yang dia anggap begitu mudah menjadi sangat bermasalah. Tatapan Mu Chen acuh tak acuh saat dia melihat Fang Yun. Dengan mengepalkan tinjunya, segel kura-kura hitam kembali ke lengan bajunya saat tubuhnya bergerak. Dalam beberapa kedipan, sosoknya secara misterius muncul di luar hutan. Dia tiba di tepi hutan saat dia menghentikan langkahnya. Dia menoleh sambil tersenyum acuh tak acuh pada Fang Yun, yang wajahnya tetap pucat. Jika kamu masih belum merasa cukup, ikuti aku akan menemanimu. Fang Yun dengan erat mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak berani mengikuti karena dia tahu bahwa wilayah ini agak aneh. Saat dia masuk, energi spiritualnya akan menghilang. Terima kasih telah menghiburku. Jika ada kesempatan, saya pasti akan mengembalikannya. Seringai muncul dari bibir Mu Chen saat dia melambaikan tangannya ke arah Fang Yun dengan punggung menghadap yang terakhir dan membuat langkahnya ke hutan saat bayangan menyelimuti sosoknya. Fang Yun menggertakkan giginya dengan keras dan hanya bisa menyerah dengan putus asa. Tim-tim yang mengamati dari jauh juga menghela nafas dalam penyesalan. Mu Chen terlalu kuat, namun mereka tidak menyadari bahwa saat Mu Chen melangkah ke dalam bayang-bayang, wajahnya langsung memucat dan bahkan tangannya gemetar. Energi spiritual di tubuhnya melonjak hebat pada saat ini. Pupil hitam Mu Chen tampak berkobar dengan api saat dia dengan ringan menarik sudut bibirnya. Dia tahu alasan kelainan ini. Bencana rohnya akan datang. Di dalam hutan yang gelap, istana kuno masih tersisa saat Shen Changsheng, Li Xuantong dan 2 lainnya duduk dengan tenang dengan kaki bersilang. Wajah mereka sedikit pucat karena riak energi spiritual di sekitar tubuh mereka sangat lemah saat ini. Jelas, mereka menghabiskan terlalu banyak energi spiritual mereka. Mu Chen berdiri di luar halaman spiritual tersembunyi saat dia melirik gerbang yang tertutup rapat. Kali sebelumnya dia di sini, roh halaman telah muncul. Namun, itu tidak muncul kali ini karena seluruh halaman spiritual tersembunyi tampak biasa pada saat ini dan masuk tidak mungkin lagi. Mu Chen memegang dadanya saat kobaran api berkobar di matanya. Seluruh tubuhnya berada dalam suhu tinggi sampai-sampai energi spiritualnya menunjukkan tanda-tanda menyala. Ini adalah tanda bahwa bencana roh akan datang. Mu Chen, apakah kamu baik-baik saja? Sebagai seorang gadis, Su Xuan lebih perhatian saat dia langsung menyadari bahwa tubuh Mu Chen sedikit gemetar dan dengan demikian, dia naik untuk mendukungnya. Namun, begitu dia bersentuhan dengan kulit Mu Chen, dia langsung dikejutkan oleh suhu. Tidak banyak. Bencana roh saya akan datang. Mu Chen melambaikan tangannya saat dia duduk di gerbang halaman spiritual tersembunyi. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Shen Changsheng dan yang lainnya sambil berkata, tidak mungkin menggunakan energi spiritual di hutan ini. Namun, dengan lempeng giok yang telah saya berikan kepada kalian, Anda akan dapat mengabaikan efek dari wilayah ini. Meskipun kami aman untuk saat ini, kami akan membagi diri menjadi 2 kelompok untuk mengganti istirahat kami dengan asuransi, untuk mencegah gangguan apapun kepada kami. Shen Changsheng dan yang lainnya mengangguk setuju dengan kata-katanya. Selanjutnya,
Ini adalah 4 tetes cairan spiritual berdaulat. Ketika kalian memulihkan kekuatanmu, cobalah untuk memperbaikinya. Mungkin mereka akan bermanfaat. Mu Chen menjentikkan jarinya saat 4 tetes cairan kristal terbang menuju arah Shen Changsheng dan 3 lainnya. Mereka berempat buru-buru menerimanya dengan merentangkan tangan. Mereka menatap cairan kristal yang melayang di telapak tangan mereka saat kegembiraan melonjak dari kedalaman mata mereka. Jelas, mereka telah merasakan energi spiritual besar yang terkandung dalam cairan spiritual berdaulat itu. Mereka telah mencapai kemacetan dalam kultivasi mereka. Jika mereka dapat memperbaiki cairan spiritual berdaulat ini, mereka mungkin dapat mengambil langkah maju. Mu Chen memandang mereka berempat, yang dipenuhi dengan kegembiraan. Saat dia tersenyum ringan dan menjadi benar-benar lega di dalam hatinya, kelelahan berat melonjak dari hatinya saat dia perlahan menutup matanya dan pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Dia harus bersiap untuk bencana roh. Ketika pikiran Mu Chen tenggelam ke dalam tubuhnya dan ke laut aura, dia melihat rohnya diam-diam duduk di laut aura dengan lingkaran cahaya spiritual besar yang tampak seperti cincin planet. Itu ditempatkan di bawah rohnya saat perlahan-lahan beredar, pemandangannya luar biasa. Dalam hal ini, rohnya berbeda dari sebelumnya. Temperatur tinggi menyebar dari roh ini karena sepertinya akan terbakar setiap saat, membakar rohnya menjadi ketiadaan. Ini adalah tanda berkumpulnya spirit flames. Api roh adalah api yang lahir dari dalam roh. Api semacam ini tidak berbahaya bagi tubuh fisik tetapi sangat fatal bagi roh. Saat dia tidak mampu menahan api, ada kemungkinan besar rohnya akan terbakar menjadi debu. Di jalur kultivasi, roh mengumpulkan 3 energi tubuh manusia. Jadi, itu adalah bagian yang paling penting. Jika roh dihancurkan, tidak hanya jalur kultivasi seseorang akan hancur, kesadarannya juga akan memudar, meninggalkan tubuh tanpa kesadaran, yang mirip dengan boneka. Dalam 3 bencana berdaulat, bencana roh tidak diragukan lagi merupakan cobaan paling berbahaya di antara semuanya. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan roh dihancurkan dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dengan demikian, bahkan Mu Chen tidak berani ceroboh dalam kesengsaraan ini. Dia mengisap seteguk udara di dalam hatinya saat dia menginginkan pikirannya tenggelam ke dalam rohnya sedikit demi sedikit. Dalam sekejap ketika pikiran Mu Chen tenggelam ke dalam rohnya, kobaran api yang melilit rohnya membuatnya tanpa sadar tersentak. Rasa sakit yang akut mulai menyebar, tangan kecil roh Mu Chen perlahan terbentuk menjadi segel budidaya saat mulai melahap energi spiritual antara langit dan bumi. Setelah energi spiritual melewati meridiannya dan disempurnakan, energi itu disuntikkan ke laut auranya dan, setelah itu, diserap oleh mulut kecil rohnya. Karena semakin banyak energi spiritual yang dilahap oleh rohnya, suhu di sekitar rohnya meningkat, menyebabkan rasa sakit yang menyengat menjadi lebih intens. Saat rasa sakit yang menyengat semakin kuat, permukaan roh Mu Chen tiba-tiba berubah berkilau. Setelah itu, nyala api kecil mulai berkumpul. Nyala api kecil itu berkilauan dan tembus pandang, seperti nyala kaca. Namun, nyala api kecil adalah penyebab rohnya bergetar hebat. Wajah mungilnya di spirit terpelintir karena rasa sakit. Tangannya yang digunakan untuk membentuk segel budidaya terus-menerus gemetar. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar dari roh. Rasa sakit itu mirip dengan jiwanya yang terbakar. Api yang lebih berkilau muncul di permukaan rohnya seiring berjalannya waktu. Hanya dalam setengah jam, roh Mu Chen sudah dilalap api. Rohnya ditelan oleh api yang berkilauan di laut auranya. Meskipun melihat dari jauh, api yang berkilauan itu tampaknya tidak berbahaya. Tetapi Mu Chen tahu bahwa dia berada dalam posisi yang sangat berbahaya sekarang. Dibandingkan menghadapi Ji Xuan dan Fang Yun, bahayanya jauh lebih tinggi. Kesalahan sekecil apapun pada saat ini akan menyebabkan dia membayar harga yang tidak dapat dia tanggung. Namun, terlepas dari rasa sakit yang menusuk hati, Mu Chen masih melanjutkan dengan gigi terkatup, karena tidak ada cara lain untuknya. Ini adalah kesengsaraan yang harus dialami setiap kultivator untuk naik ke ranah penguasa. Hanya melalui tahap-tahap rasa sakit ini, dia dapat memecahkan kepompong dan berevolusi menjadi kupu-kupu, mengambil langkah ke alam berdaulat, dan menjadi ahli sejati yang akan dihormati semua orang di dunia 1000 besar. Seiring waktu berlalu, sosok roh Mu Chen menjadi kabur, sedikit demi sedikit, karena rasa sakit itu melahap kesadarannya. Namun, terlepas dari bagaimana rasa sakit akut memengaruhinya,
dia masih mempertahankan kesadarannya yang terakhir. Tangan kecil roh masih mempertahankan segel budidaya tanpa goyah. Saat ini, dia harus menanggungnya, apapun yang terjadi. Suatu hari telah berlalu di bawah daya tahannya yang pahit dari rasa sakit. Setelah 1 hari istirahat, Shen Changsheng, Li Xuantong dan 2 lainnya telah memulihkan kekuatan mereka, baik energi spiritual dan pikiran mereka pulih ke puncaknya, tidak lagi memiliki sensasi lemah dari sebelumnya. Ketika mereka berempat pulih ke kondisi puncak mereka mengerti bahwa Mu Chen berada di saat-saat paling penting untuk menerobos bencana roh dari rasa sakit yang ditunjukkan di wajahnya. Dengan demikian, mereka mengesampingkan kultivasi mereka sendiri untuk sementara waktu saat mereka meningkatkan indera mereka, mengusir tim-tim yang tidak menyerah dan menyelinap ke dalam hutan. Berdasarkan lempeng giok yang diberikan Mu Chen kepada mereka bisa dengan santai menggunakan energi spiritual mereka di sini. Sedangkan tim-tim yang telah memasuki hutan ini memiliki energi spiritual mereka ditekan, dihadapkan dengan tim 4 Shen Changsheng. Mereka tidak mampu melakukan perlawanan. 2 hari berlalu di bawah perlindungan mereka, di luar halaman spiritual tersembunyi, sosok Mu Chen diam-diam duduk seperti batu besar, tidak bergerak sedikit pun. Shen Changsheng dan 3 lainnya tersebar di sekelilingnya saat mereka berdiri di atas pohon-pohon yang menjulang tinggi itu. Tatapan mereka tajam dengan kewaspadaan saat mereka terus-menerus melihat sekeliling. Mu Chen masih belum melewati bencana rohnya. Selain waspada tentang lingkungan mereka, Shen Changsheng berkata tanpa daya saat dia meluangkan waktu untuk melirik Mu Chen. Saat itu, ketika kami melalui bencana roh kami hanya membutuhkan waktu 4 hari. Namun, dilihat dari keadaan Mu Chen saat ini, waktunya mungkin lebih lama dibandingkan dengan kita. Li Xuantong dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dalam keadaan biasa, bencana roh membutuhkan waktu tersingkat di antara 3 bencana berdaulat. Namun, bahaya di dalamnya adalah yang tertinggi dibandingkan. Orang ini semakin kuat sekarang, Shen Changsheng tersenyum pahit. Sejak mereka memasuki turnamen akademi spiritual besar, kekuatan mereka juga meningkat. Saat ini, dia dan Li Xuantong sudah memiliki kemampuan untuk mencoba bencana roh kelas 2. Bahkan di antara turnamen akademi spiritual besar, kekuatan mereka dianggap teratas. Namun, ketika membandingkan diri mereka dengan Mu Chen, mereka tampak sedikit kurang. Li Xuantong dengan lembut menghela nafas saat tatapannya menjadi sedikit rumit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mahasiswa baru yang pernah menerima 3 gerakannya akan melampaui dia dengan kecepatan yang tidak dapat dia kejar hanya dalam 2 tahun. Penglihatan Luo Li benar-benar hebat, Li Xuantong berkomentar pahit. Saat itu, dia menolak pilihan Luo Li karena Mu Chen tidak memiliki kualifikasi untuk menandinginya. Tetapi kebenaran membuatnya mengerti bahwa pemuda biasa yang dia anggap saat itu telah melangkah keluar dari yang biasa, diasah di batu asah saat dia menunjukkan karakternya yang cemerlang. Melihat senyum pahit di wajah menawan Li Xuantong, Shen Changsheng menepuk bahu mantan untuk menghiburnya. Li Xuantong menjawab dengan menggelengkan kepalanya dan tepat ketika dia akan berbicara, tatapannya tiba-tiba berubah dan dia mengalihkan pandangannya ke depan. Ada suara angin bersiul yang datang dari arah itu. Lebih jauh lagi, yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa ada riak energi spiritual dari suara angin bersiul itu. Ada seseorang yang benar-benar mampu menggunakan energi spiritual di hutan ini? Li Xuantong dan Shen Changsheng bertukar pandang saat tatapan mereka berubah berat. Setelah itu, mereka membuat tanda tangan, memanggil Su Xuan dan Su Huang, bersama-sama. Mereka berempat mengarahkan pandangan mereka ke arah bayangan pohon yang gelap. Angin bersiul menjadi lebih deras dan 2 sosok muncul dari bayang-bayang, berkedip dengan kecepatan kilat. Ketika kedua sosok itu muncul, kelompok Shen Changsheng yang terdiri dari 4 orang merasakan kelegaan yang luar biasa saat kegembiraan yang tak bisa disembunyikan muncul di wajah mereka. Kedua sosok itu adalah Luo Li dan Wen Qingxuan. Mereka tahu bahwa saat keduanya muncul, mereka akan benar-benar aman. Dalam turnamen akademi spiritual hebat, bahkan Ji Xuan tidak dapat membahayakan Mu Chen di bawah perlindungan keduanya. Ketika Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya melihat kedua gadis itu, kegembiraan yang tak bisa disembunyikan muncul di wajah mereka. Mereka telah di tepi menjaga Mu Chen selama beberapa hari terakhir, takut bahwa seseorang akan datang dan mengganggu budidaya Mu Chen. Saat Luo Li datang, pupil matanya yang sebening kristal menatap Mu Chen, yang sedang berkultivasi.
ekspresi khawatir yang dia miliki di wajahnya berangsur-angsur mengendur. Dia sedang mengalami bencana roh. Wen Qingxuan, bagaimanapun, memandang Mu Chen dengan heran saat dia merasakan riak aneh. Shen Changsheng dan yang lainnya mengangguk. Apakah kalian baik-baik saja? Luo Li bertanya. Shen Changsheng dan yang lainnya menganggukkan kepala sambil tersenyum pahit. Terima kasih kepada Mu Chen karena telah menemukan tempat ini. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk mundur. Bahwa Fang Yun bukanlah lawan yang mudah. Artefak surgawi yang dimilikinya sangat kuat. Mu Chen telah membayar harga tertentu dan dengan demikian, kami dapat mundur ke sini. Justru itu, bencana rohnya lebih berbahaya. Secara umum, mereka yang mengalami bencana roh semuanya memiliki kondisi yang dipulihkan ke puncaknya. Namun, Mu Chen telah mengalami pertempuran dengan Fang Yun dan dengan demikian, dia harus menjalani bencana rohnya ketika kondisinya tidak dalam kondisi terbaiknya. Fang Yun, sebuah noda dingin muncul di pupil Luo Li. Jelas, dia marah. Mungkin itu adalah instruksi Ji Xuan agar Fang Yun menyerang Mu Chen. Skema orang itu berjalan terlalu dalam. Dia menggunakan segala macam metode untuk menghalangi kita memberi Fang Yun waktu untuk berurusan dengan Mu Chen. Wen Qingxuan juga berbicara dengan ekspresi dingin. Shen Changsheng dan yang lainnya mengangguk pada kata-kata mereka. Sebelum melirik Mu Chen dan melanjutkan, kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Mu Chen. Sepertinya Ji Xuan sekali lagi akan memisahkan perbedaan poin yang kami lakukan begitu banyak untuk lebih dekat dalam periode waktu ini. Saat ini, poin mereka adalah peringkat 3 dengan sekitar 110.000 poin. Ji Xuan masih tetap numero 1 dengan hampir 140.000 poin. Jika Mu Chen akan memakan waktu beberapa hari, kesenjangan di antara mereka hanya akan tumbuh lebih besar sampai-sampai tidak bisa lagi dipulihkan. Luo Li jatuh ke dalam pikirannya sendiri. Saat ini, pertempuran antara Mu Chen dan Ji Xuan menarik perhatian semua orang dan dia tidak ingin orang lain memandang rendah Mu Chen. Qingxuan, aku ingin kamu tinggal di sini selama beberapa hari sampai Mu Chen melewati bencana rohnya. Luo Li dengan lembut berkata sambil menatap Wen Qingxuan setelah beberapa saat merenung. Bagaimana denganmu? Wen Qingxuan terkejut saat dia bertanya. Aku akan pergi bersama mereka untuk saat ini, paling tidak, saya ingin menjaga jarak. Luo Li tersenyum ringan sambil melanjutkan. Tapi, tentu saja, aku akan memberimu setengah dari poin yang aku peroleh untuk menebus kehilanganmu. Hanya orang-orang seperti mereka yang akan bertarung habis-habisan untuk mendapatkan peringkat. Wen Qingxuan membuang bibirnya ke samping saat dia melanjutkan. Yakinlah, tidak peduli apa, Mu Chen telah membantu saya sebelumnya di masa lalu. Jadi, saya secara alami akan membantunya juga. Terima kasih untuk itu. Luo Li menjawab dengan senyum tipis. Ketika Shen Changsheng mendengar bahwa Luo Li berniat membawa mereka keluar, mereka sedikit tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Luo Li tidak sesederhana kelihatannya, mereka masih menganggapnya sebagai seorang gadis di hati mereka. Dan, pada saat ini, mereka merasa sedikit malu karena seorang gadis seperti Luo Li harus menahan penghalang di antara mereka. Yakinlah, tim yang memimpin di bawah Luo Li tidak akan lebih lemah dari Mu Chen. Li Xuantong, bagaimanapun, tersenyum, meskipun Luo Li tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sejak awal, dia tahu bahwa gadis di depannya ini tidak lebih lemah dari Mu Chen. Baiklah kalau begitu, kami akan memberi Mu Chen kejutan saat dia bangun. Su Xuan tersenyum sambil menutupi mulutnya. Shen Changsheng hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Wen Qingxuan mendekati Luo Li saat dia dengan lembut berkata, dari kelihatannya, targetmu tidak kecil. Luo Li menarik rambutnya ke belakang telinga dengan jari-jarinya yang ramping. Tindakannya sangat menawan sampai-sampai hati Wen Qingxuan sedikit tergerak. Tak lama setelah itu, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, saya ingin merebut kembali posisi numero 1 Ji Xuan. Jadi, target saya adalah Fang Yun. Wen Qingxuan dikejutkan oleh kata-katanya. Dia tahu bahwa targetnya tidak kecil. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu berani untuk benar-benar berencana untuk merebut peringkat Ji Xuan. Selain itu, Fang Yun juga bukan orang yang mudah untuk dihadapi, karena ia memiliki artefak surgawi tingkat rendah. Yakinlah, Luo Li tahu tentang kekhawatiran Wen Qingxuan saat dia tersenyum. Kalau begitu, berhati-hatilah. Wen Qingxuan hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar kata-kata Luo Li. Setelah diskusi mereka, Luo Li tinggal di sana selama setengah hari sebelum pergi bersama Shen Changsheng.
Li Xuantong dan dua lainnya tanpa membuang waktu lagi. Wen Qingxuan tersenyum ketika dia melihat Luo Li yang pergi. Sepertinya tidak akan ada lagi kedamaian di turnamen Akademi Spiritual Besar. Mungkin sudah waktunya bagi semua orang untuk mengetahui kekuatan gadis yang selalu berdiri di belakang Mu Chen ini. Wen Qingxuan dengan santai merentangkan lengannya yang ramping saat dia berjalan ke sisi Mu Chen dengan tangan di pipinya saat dia sedikit melengkungkan bibirnya dan berbicara dengan nada iri. Orang ini murah bagi Luo Li untuk melakukan begitu banyak untukmu. 3 hari berlalu dengan cepat, selama 3 hari ini, Mu Chen masih belum bangun. Namun, permukaan tubuhnya semakin merah saat suhu tinggi memancar dari dalam tubuhnya, bahkan ruangnya sedikit terdistorsi darinya. Di bawah rasa sakit yang hebat, wajahnya sedikit mengerikan. Jelas, bencana rohnya masih berlangsung. Dalam situasi ini, Wen Qingxuan, yang menjaganya, juga tidak berdaya karena bencana roh mengharuskan seseorang untuk melewatinya sendiri dengan kemampuan mereka sendiri. Tidak ada ruang bagi orang lain untuk membantu mereka. Namun, Wen Qingxuan sedikit lega. Meskipun wajah Mu Chen sedikit bengkok, tidak ada tanda-tanda energi spiritual di tubuhnya mengamuk. Jelas, dia tidak membiarkan pikirannya dilahap dan mempertahankan sedikit kesadaran. Di bawah situasi ini, selama Mu Chen bisa menanggungnya, itu hanya masalah waktu baginya untuk melewati bencana roh. Dalam 3 hari Mu Chen menjalani bencana rohnya, turnamen Akademi Spiritual Besar berguncang, yang disebabkan oleh Luo Li. Luo Li tidak seperti Mu Chen ketika dia memimpin tim. Dia tidak menyapu mereka setelah peringkat 8 seperti yang dilakukan Mu Chen. Dia telah langsung menetapkan tujuannya ke peringkat 6, Fang Yun. Tindakannya tidak diragukan lagi berani, lagi pula, semua orang jelas pada fakta bahwa mereka yang berada dalam 8 besar adalah tim paling kuat di turnamen Akademi Spiritual Besar. Di antara tim-tim itu, ada beberapa ahli yang kuat, terutama ketika menyangkut seseorang seperti Fang Yun, yang memiliki artefak surgawi yang asli. Jadi, ketika berita tentang konfrontasi Luo Li dan Fang Yun menyebar, kegemparan yang menggetarkan langsung terjadi di turnamen Akademi Spiritual Besar. Bahkan jika dibandingkan dengan pertempuran Mu Chen dan Ji Xuan, tingkat konfrontasi mereka tidak lebih lemah dibandingkan. Pertempuran yang menghancurkan bumi masih terjadi pada akhirnya. Pertempuran itu sangat intens karena semua orang bisa melihat kualitas Titanic naik di udara, memancarkan cahaya surgawi saat auman naga dan harimau bergema di langit. Bahkan energi spiritual di langit dan bumi tampak mendidih. Namun, meskipun kuali itu begitu kuat, semua orang menyaksikan kualitas Titanic itu ditekan saat teriakan pedang yang renyah dan bergema terdengar. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran dapat dengan jelas menyaksikan adegan itu. Niat pedang yang megah berkumpul di langit saat itu berubah menjadi lautan pedang yang menghancurkan bumi. Lautan pedang seperti badai saat bersiul melewatinya, apapun yang berdiri di depannya tercabik-cabik oleh badai pedang aura yang merajalela, bahkan artefak surgawi tingkat rendah, yang gagal ditembus oleh Mu Chen meskipun menggunakan semua kekuatannya. Kuali naga harimau dengan cepat kehilangan kilaunya di laut, pedang. Setelah itu, cahaya pedang kolosal terbentuk saat itu menebas dari langit. Lautan pedang menghilang saat berubah menjadi pedang panjang, bersiul melintasi cakrawala saat kembali ke tangan Luo Li. Niat pedang energi spiritual yang bahkan langit dan bumi tidak bisa tahan juga telah menghilang. Semua orang melihat adegan Fang Yun memuntahkan seteguk darah saat wajahnya memucat, jelas, dia terluka parah. Itu adalah penutupan dari pertempuran yang menggetarkan hati. Fang Yun pada akhirnya menyerahkan plakat akademinya dengan keengganan, total 40.000 poin disita oleh Luo Li, memungkinkan peningkatan poin untuk plakat akademi tim Mu Chen dari 110.000 menjadi 150.000 poin, melampaui Ji Xuan, yang hanya memiliki 140.000 poin, dalam sekali jalan. Untuk selanjutnya, posisi pemilik numero 1 berubah. Seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar terguncang. Setelah sekian lama, pangkat numero 1 akhirnya menyambut pemilik ketiganya. Pertarungan inilah yang membuat nama Luo Li bergema sepanjang turnamen. Reputasinya bahkan menunjukkan tanda-tanda melampaui Ji Xuan dan Mu Chen. Lagi pula, dibandingkan dengan mereka, Luo Li memiliki keunggulan dalam hal penampilan dan temperamennya. Tapi, tentu saja, poin krusialnya adalah pertarungannya dengan Fang Yun. Secara keseluruhan, dia adalah satu-satunya yang berani menyerang tim yang berada di top 8 sepanjang turnamen ini.
Setelah mengalami pertempuran itu, tim Fang Yun keluar dari top 8. Namun, dengan kemampuannya, dia sekali lagi masuk ke top 8 hanya dalam 1 hari. Namun, dia jelas jauh lebih tidak menonjol kali ini karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda melompat. Jelas bahwa dorongannya benar-benar ditekan oleh Luo Li. Setelah peringkat numero 1 berubah, semua orang penasaran saat mereka menunggu reaksi Ji Xuan. Dengan karakter yang terakhir, dia jelas bukan seseorang yang akan menyerahkan peringkat numero 1 dengan begitu mudah. Tepat ketika semua orang mengantisipasi gerakan Ji Xuan, Mu Chen akhirnya perlahan membuka matanya ke kedalaman hutan pohon paku. Pupil hitamnya berkobar seolah-olah ada api sebening kristal yang melonjak di dalamnya. Dia akhirnya melewati bencana rohnya. Terima kasih telah menyaksikan.